Halo, selamat malam. Kick-off kampanye pemilu 2024 sudah di depan mata. Ketiga pasangan calon tampil ke publik dengan gimmick. Prabowo Gibran menampilkan joget dan iklan kartun Gemoy. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang belakangan kritis ke pemerintahan menirukan simbol perlawanan tiga jari ala film Hunger Games. Sebelumnya, duet Amin mengisi konten hiburan di media sosial dengan bermain selepet sarung. Gimik tentu menarik, tapi jangan sampai melenakan publik. Sehingga 75 hari ke depan kita tidak hanya disuguhkan dengan kampanye minim adu gagasan. Kick-off kampanye politik gimik versus adu gagasan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Saya ada pantun Amerika negeri koboi, negeri produsen film Hollywood. Pak Prabowo memang gemoy, calon presiden yang sangat Yahud. Pilpres 2024 belakangan ramai dengan istilah gemoy atau plesetan dari gemas. Istilah itu merujuk pada gimik politik yang dilakukan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang kerap kali berjoget dalam beberapa kesempatan. Gemoy tampaknya tidak sekedar aksi spontan Prabowo Subianto. Gemoy tidak hanya ditampilkan Prabowo dalam bentuk joget, tapi juga dikapitalisasi lewat platform kartun Gemoy dengan rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kartun Gemoy itu pun dipajang di baliho raksasa hingga platform media sosial. Kubu Prabowo Gibran bahkan membuat tayangan di iklan televisi swasta dengan melibatkan anak-anak dalam bentuk AI. Akibat tayangan ini, Prabowo Gibran pun dilaporkan kelompok masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelibatan anak-anak dalam sosialisasi program pemberian susu. Komandan Tim Komunikasi dari TKN Prabowo Gibran, Budi Jiwandono, menampik adanya anak-anak yang dilibatkan dalam video kampanye itu. Dia berdalih bahwa tokoh dalam konten yang dimaksud adalah artificial intelligence. Terkait laporan itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut akan menelaah terlebih dahulu laporan dugaan pelanggaran dalam iklan susu yang memuat Capres nomor urut 2 tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyebut belum ada aturan spesifik tentang penggunaan AI pada masa kampanye. Namun, Menkominfo akan menerbitkan surat edaran pada Desember mendatang yang memuat nilai-nilai seperti transparansi dan inklusivitas. Ia berharap aturan tersebut dapat mengantisipasi terjadinya misinformasi dalam penyalahgunaan AI. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Soebul Iman menyoroti politik gimik dalam demokrasi, termasuk pada gimik gemoy dan santuy. Menurut Sohibul, memilih pemimpin seharusnya mengedepankan gagasan ketimbang gimik. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimiknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut merespon citra gemoy yang belakangan disematkan kepada Prabowo. Ganjar menyebut itu strategi Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo Subianto sendiri tidak ambil pusing terkait gemoy yang dianggap sebagai gimik politik untuk memenangkan Pilpres 2024. Prabowo mengklaim tidak tahu persis istilah gemoy tersebut.
CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Jelang kick-off kampanye pemilu 2024, tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum beberapa hasil survei elektabilitas capres dan juga cawapres, serta kriteria pemimpin seperti apa sebetulnya yang dipilih oleh publik pantas untuk menjadi presiden 2024. Langsung saja kita lihat datanya. Ini ada 3 lembaga survei yang sudah kita rangkum ya. Yang pertama adalah surveinya Carta Politika, elektabilitas capres-cawapres, tanggal 26 sampai 31 Oktober 2023. Kita masih menunggu hasil terbaru dari lembaga survei Carta Politika untuk bulan November. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 24,3%. Kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 36,8%. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dengan 34,7%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ada 4,3%. Sehingga angka dari Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran masih masuk selisih dari margin of error. Ya, jadi kita belum tahu kalau Pilpres diadakan hari ini siapa yang akan memenangkan kontestasi. Kita lihat slide dari lembaga survei selanjutnya. Ada lembaga survei indikator yang juga merilis elektabilitas capres-cawapres. Mirip-mirip rentang waktu surveinya, yang ini 27 Oktober sampai 1 November 2023, hanya bergeser sekitar 5 hari begitu ya dari surveinya Carta Politika. Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin ini dengan 24,4%. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan 30%. Kemudian paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di angka 39,7%. Yang tidak tahu atau tidak jawab di 5,9%. Menurut indikator yang unggul pada kontestasi Pilpres kalau diadakan hari ini adalah Prabowo Gibran dengan angka 39,7%. Jaraknya agak jauh dengan Ganjar Pranowo 30%. Tapi sekali lagi survei ini menunjukkan dan survei Carta Politika juga menunjukkan bahwa Pilpres akan berlangsung 2 putaran karena belum ada yang menyentuh 50%. Kita lihat slide selanjutnya. Oke. Versinya indikator masih sama, kriteria pemimpin yang diinginkan oleh publik ini yang seperti apa? Ini dilaksanakan 27 Oktober sampai 1 November 2023. Kita lihat di sini kriterianya adalah yang jujur atau bisa dipercaya, bersih dari korupsi. Itu 43,7%. Publik ingin pemimpinnya jujur, kemudian bisa dipercaya dan bersih dari korupsi. Publik ingin pemimpinnya perhatian pada rakyat di 23,6%, kemudian publik juga ingin kriteria pemimpin berpengalaman di politik dan pemerintahan di 9,7%, publik juga ingin kriteria pemimpin yang tegas di 9,5%, kemudian pintar atau berpendidikan 5,9%, religius atau taat beragama 3,4%, jadi faktor religi juga masih menjadi pertimbangan dari masyarakat begitu ya untuk memilih pemimpin. Kemudian berjiwa besar di angka 2%, berwibawa di 1,8%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 0,4%. Itu tadi kriteria-kriteria calon pemimpin yang diinginkan oleh publik pada saat kontestasi Pilpres 2024. Tapi apakah kemudian kriteria-kriteria ini diterjemahkan dalam berbagai gimmick politik yang saat ini dipertontonkan bukan oleh satu paslon saja, tapi ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden tampaknya berlomba-lomba untuk menciptakan gimmick politik. Padahal ada yang lebih substansi, yakni gagasan-gagasan apa yang akan mereka tawarkan pada pemilih rakyat Indonesia. Nanti kita akan challenge para narasumber saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kick-off kampanye pemilu 2024 sudah di depan mata. Ketiga pasangan calon tampil ke publik dengan berbagai gimmick. Prabowo Gibran menampilkan joget dan iklan kartun gemoy. Sementara kubu Ganjar Mahfud yang belakangan kritis ke pemerintahan menirukan simbol perlawanan 3 jari ala film Hunger Games. Sebelumnya duet Anies Muhaimin juga mengisi konten hiburan di media sosial dengan bermain selepet sarung.
Gimik tentunya menarik, tapi jangan sampai melenakan publik sehingga 75 hari ke depan kita tidak hanya disuguhkan dengan kampanye minim adu gagasan. Kick off kampanye politik gimik versus adu gagasan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Pak Emru Sihombing, pengamat komunikasi politik UPH. Selamat malam, betul. Sudah lama nggak hadir. Betul. Terima kasih Pak Emru. Sebelum COVID terakhir. Oke. Ada juga juru bicara Timnas Amin. Namanya harus Timnas ya. Bang Surya Chandra, selamat malam Bang Surya. Selamat malam Mbak. Ada juga juru bicara TKN Ganjar Mahfud, ada Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana. Ada juga juru bicara dari TKN Prabowo Gibran, Bang Maman Abdurrahman. Selamat malam Bang Maman. Selamat malam Jeng Nana. Direktur Eksekutif Indobarometer, Bang Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Halo Nana. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu juga sebelumnya, kita selalu mengundang perwakilan dari teman-teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda, karena kita ingin dialog kita ini bisa memberikan pencerahan begitu ya, kira-kira siapa yang akan pemilih muda coblos pada kontestasi Pilpres 2024, mengingat jumlah dari pemilih muda ini menurut data KPU 52%. Malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali, cukup ramai, terima kasih teman-teman. Dari Bali sudah 9:30 tapi tetap bertahan. Ingat, kalian menentukan masa depan Indonesia. Jadi kalian nggak boleh golput meskipun tiga-tiganya jualan gimmick, tapi kalian harus challenge nih. Apa gagasan-gagasan yang ditawarkan untuk masa depan kalian nantinya. Saya langsung saja ya, saya mau ke Bang Maman dulu. Karena gimmicknya yang paling fenomenal, yang paling banyak disorot adalah gimmick dari paslon Anda. Tadi di paket yang diputarkan juga sudah ada bahwa paslon Anda, paslon nomor 2, Pak Prabowo Gibran mengkapitalisasi gimmick gemoy. Pertanyaan saya, apakah memang tujuannya untuk merebranding sosoknya Pak Prabowo dan menggait pemilih muda? Bang Maman. Gini, memang sesuatu yang datang hadir secara natural, alami dan begitu saja, pasti biasanya akan cenderung muncul happening lah. Artinya gimmick gemo ini kan yang buat bukan kita kan. Siapa yang buat? Tapi teman-teman anak-anak muda-muda pada saat waktu itu ada proses diskusi, tanya jawab ataupun dialog dengan Pak Prabowo. Dan memang Pak Prabowo sendiri kan secara personal cenderung sering karena gini, latar belakang beliau yang militer TNI itu kan kalau kita perhatikan TNI, polisi, dalam aktivitas keseharian di luar pekerjaannya itu kan pasti sering sekali identik dengan nyanyi, joget-joget gitu ya. Ya itu kan bawaan natural Pak Prabowo. Ya akhirnya mungkin publik waktu itu anak-anak muda memunculkan satu narasi gemoy gitu. Berarti betul ya untuk merebranding sosoknya Pak Prabowo yang dari militer? Saya kan nggak bilang merebranding, kan tadi kan saya bilang datang natural, alami, muncul begitu saja. Nah kebetulan direspon oleh publik sebuah gimmick yang natural, ya kita melihatnya ini bagus lah untuk sekedar buat hiburan. Karena begini loh Mbak. Tapi kan politik ini bukan hiburan nih Bang. Tadi saya bilang begini, tapi kan apa yang kita lakukan hari ini kan tidak serta-merta hanya sekedar gimmick saja, tapi narasi tentang konseptual, ide, gagasan juga kita munculkan. Artinya apa? Ini adalah salah satu bagian dari kita untuk membangun sebuah politik riang gembira. Jadi tanpa mengesampingkan satu hal tadi apa? Perdebatan konseptual. Jadi sampai hari ini pun kita siap, bahkan dalam beberapa kesempatan saya selalu sampaikan kepada publik dan kepada teman-teman pasangan semuanya, yuk kita udah mulai diskusi mengenai perdebatan yang jauh lebih konstruktif. Misalnya hari ini ada wacana mengenai IKN gitu ya, lagi muncul. Nanti kita bahas itu. Ada wacana yang bagaimana mengenai isu hilirisasi, isu energi, isu pertanian dan sebagainya. Jadi pada dasarnya kita juga siap untuk membangun sebuah perdebatan yang konstruktif. Namun satu hal, terlepas dari ada yang tadi perdebatan yang konstruktif kita kedepankan, ini kan adalah salah satu bagian dari tadi. Ya perlu juga lah mencairkan suasana biar nggak terlalu Tapi ini bukan bentuk kapitalisasi ya? Kapitalisasi yang natural itu, ini kan politik. Ya bahwa akhirnya gini, ya memang politik nggak ada yang kebetulan. Karena ini memang hadir alamiah, direspon oleh banyak sekali publik. Ya makanya dikapitalisasi. Enggak, ini datang natural saja. Ya masa iya sih Mbak, ada publik merespon seneng lihat style gemoy, kata-kata, terus kita bilang, lo jangan ngomong-ngomong gemoy gitu. Ya nggak gitu juga kan. Kalau natural nggak ada Bang di baliho-baliho, di iklan-iklan TV, itu bukan bentuk natural. Ya tadi saya bilang, ini adalah bagian dari kita merespon
sebuah keinginan publik yang natural karena melihat karakter Pak Prabowo yang genuinnya kan aslinya keluar ini. Oke. Karena kan ternyata genuinnya Pak Prabowo kan muncul kelihatan bahwa beliau adalah sosok yang tegas, namun juga tanpa mengesampingkan kesan riang gembiranya kan. Jadi humoris itu. Nah itu yang mungkin ditangkap oleh publik dan itu kita respon oleh teman-teman tim-tim kampanye dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ternyata menjadi trending topik Gemo ini. Kayak sekarang kan kita juga bisa bilang bahwa misalnya ada sebuah produk pekerjaan yang bagus, produk pekerjaan, proyek pemerintah yang positif, ya kita bilang proyek yang sangat gemoy, kan bisa aja. Artinya memang dikapitalisasi ya? Kalau dipasang di baliho-baliho iklan TV itu berarti dikapitalisasi dong? Iya, bahwa itu dianggap oleh Mbak Nana dikapitalisasi, bagi kami menganggap itu adalah sebuah gimmick yang positif dan kita harus merespon secara natural tanpa mengesampingkan tadi tawaran program yang baik buat teman-teman media, misalnya apa yang bagus buat kebebasan pers ke depan, kan itu kan juga harus kita tawarkan. Berarti Anda mengakui bahwa itu dikapitalisasi dan itu bagian dari gimmick politik? Sah-sah saja. Oke, sah-sah saja. Saya mau putarkan ini ada satu, kalau ini tadi jawaban dari paslon nomor urut 2 ya soal gimmick politik yang secara natural sudah dikapitalisasi. Bagaimana dengan paslon nomor urut 3? Saya akan tunjukkan nih. 3 fungsi sarung ala Amin. Ya untuk nyelepet nih contohnya nih. Nyelepet nih ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya tak? Oke, ini paslon nomor urut 1 tadi, berarti salah nih putar videonya ya. Jadi paslon nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin. Selepet sarung begitu ya, Bang Surya, apakah kemudian yang dilakukan oleh paslon Anda dengan mengkapitalisasi gimmick selepet sarung itu memang menyasar kalangan NU di Jawa Timur, yaitu menjadi ceruk suara yang memang harus ditaklukkan begitu? Arahnya memang ke sana ya? Ya, yang pasti kan sarung identik dengan pesantren, Mbak, dengan santri. Berarti memang arahnya ke situ ya? Apresiasi buat sarung sebetulnya dan tradisi pesantren ya. Dan itu sepertinya juga ya nggak sengaja atau sengaja yang... Itu nggak mungkin nggak sengaja, masa kayak gitu nggak sengaja itu? Itu kan ada yang ngerekam. Seperti membuat ramai, membuat meriah tadi kata Pak Maman ya. Tapi intinya gini, kalau... Tapi itu diakui ya, itu gimmick politik juga ya? Kalau Anies Imin ini kan dari awal memang gagasan, Mbak Nana. Jadi memang kami percaya demokrasi itu tidak cuma perubahan struktur yang dibutuhkan, tapi perilaku elit juga penting. Jadi perilaku elit itu harus mencerminkan demokrasi dan memastikan demokrasi dihargai. Karena kalau tidak demokrasi itu ya jadi sekadar main-main begitu. Dan kita berbahaya sekali ya model-model kampanye yang mirip-mirip sama kasusnya di Filipina kan. Bongbong Marcos yang anaknya Ferdinand Marcos, otoritarian semacam Orde Baru dulu, bisa comeback karena memanipulasi model-model masyarakat yang masih nggak ngerti, tidak mengalami proses otoritarianisme zaman dulu. Jadi macam-macam seperti tadi ada gimmick-gimmick. Lah kan paslon Anda juga melakukan gimmick itu. Ini dengan membuat dibanding dengan yang tadi ya, mana yang lebih orisinil buat Mbak Nana sendiri? Mana yang kelihatan lebih genuine? Mana yang rasanya kok lebih pas gitu untuk sebuah candaan? Kalau tadi kan memang sepertinya ya, memang dieksploitasi sedemikian rupa, dibesarkan itu barangkali juga dengan kucuran dana untuk kampanye media sosial begitu. Nanti Bang Maman bisa cerita ya. Tapi intinya memang demokrasi itu harus dijaga dari model-model apa nih istilahnya yang korup, yang dipungkiri seperti itu. Dan ini berbahaya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Karena kan yang namanya gimmick kan nggak bisa lama, Mbak. Akan ada naik, terus akan pelan-pelan turun. Pak Nana, saya boleh tambahkan nggak? Ini menarik nih tadi kalau Mas Surya bilang bahwa kalau ini natural, Gemo itu tidak natural gitu. Saya mau bilang justru kenapa menjadi viral kata-kata Gemo itu karena naturalitasnya muncul. Jadi itu versi Anda. Ya, sekarang gini, seakan-akan bahwa gini loh, udahlah. Makanya saya selalu bilang kita mulailah membangun gaya politik yang apa adanya, jujur, terbuka gitu loh. Untuk mengatakan bahwa main selepetan sarung bahwa itu adalah sebuah gimmick yang direkayasa aja. Teman-teman di sana
agak sedikit memungkiri bahwa itu bukan sebuah bagian dari upaya untuk membangun gimmick politik. Kalau kami apa adanya. Loh, kata Gemo itulah bagian dari gimmick politik untuk membangun politik yang riang gembira. Jadi itu Akui diakui aja. ya? Oke. Jadi nggak usah munafik. Lah kita belum memimpin aja, kita udah munafik. Belum memimpin aja kita sudah mencoba berbohong kepada sesuatu yang memang sudah faktanya itu gimmick. Oke. Kenapa sih kita harus susah banget mengakui bahwa itu adalah sebuah gimmick? Oke, jadi diakui nggak bahwa selepetan sarung itu juga gimmick yang dibuat oleh paslon Anda? Masa itu kan pasti terencana, ada yang merekam. Gak mungkin itu tiba-tiba kemudian viral juga di media sosial sampai dipasang di media sosial paslon Anda. Apa ada spanduk, ada billboard yang selepetan, Pak? Oke. Enggak, Tapi di cuma beberapa acara sekali itu, dan itu momen yang memang cukup organik ya kelihatannya. Artinya memang ya apresiasi. Pak Anies pakai sarung, Caimin pakai sarung, terus set gitu. Itu kan bercandaan anak-anak pesantren ya, dan seperti itu. jadi Dan nggak diakui bahwa itu gimmick politik ya Bang Surya ya? gimmick, Kalau tadi pasangan Pak Prabowo Gibran mengakui itu gimmick politik. gimmick dalam artian membuat cairnya suasana betul, tapi Berarti diakui tidak juga kemudian ya? untuk membius pemilih, khususnya pemilih muda yang relatif tidak mengerti apa yang terjadi secara mendalam begitu. Nah, kita perlu edukasi. Jadi politik kan mensyaratkan itu. Jadi kita harus lawan model-model pembusukan politik seperti. Anda katakan bahwa tidak untuk membius, tapi kan itu juga bisa membius suara santri di pesantren. Tapi kan cuma satu, Mbak. Maksudnya tidak kemudian dibikin banner, tidak digede-gedein. Oke, tidak dikapitalisasi. Tidak kemudian maksud Anda. dikapitalisasi Tapi dikapitalisasi seperti di media itu. sosial ya. Itu pun santriwati mungkin nggak kena Oke. juga. Iya, karena santriwati nggak pakai sarung. Saya putarkan ya, ini yang satu mengakui bahwa gimmick politik, yang satu juga mengakui bahwa gimmick politik. Bagaimana dengan yang satunya lagi? Saya akan putarkan ini baru-baru saja ada video ala-ala film Hollywood. Oke, Bang Deddy, kalau misalnya tadi kita lihat ya, ini kan identik sekali dengan film Hollywood Hunger Games yang sudah banyak sequelnya, dan itu adalah simbol perlawanan kalau di negara sana di film Hunger Games itu. Jadi yang mau saya tanya, apakah kemudian gimmick yang dilakukan oleh paslon Anda ini sebagai simbol bentuk perlawanan? Itu pertama begini ya, saya mau bilang all is fair in war and love. Yeah, Oke. kan? Maksudnya apa itu orang Apapun Indonesia? dalam bahasa perang Indonesia dan dong? cinta itu sah-sah saja. Ya. Jadi mau gimmick, mau gemoy, mau selepet ya suka-suka lah. Tapi diakui nggak bahwa itu gimmick juga? Ntar dulu lah belum selesai. 4 kali kau ngebut. Jadi ya kita nikmati saja sebagai bunga-bunganya demokrasi. Kalau Mas Ganjar itu bukan gimmick, itu simbol. Simbol perlawanan berarti? Yes. Perlawanan terhadap siapa? Bukan, simbol. Oke, Lu simbol cepat perlawanan. banget maksa gua. Ya, simbol perlawanan terhadap itu siapa gitu? simbol dengan message yang sangat kuat. Oke, message-nya apa? Kenapa dia bikin 3 jari? Itu kan dia bilang 3 jari ini menyimbolkan apa? Oke. Saya sebagai calon presiden, dia bilang taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Oke. Itu simbolnya, bukan gimmick loh. Ya. Ya kalau gimmick tadi kan yang gemoy tadi sama yang selepet, itu kan gimmick karena kan Kalau memang botakin hanya rambut, itu seketika. Kalau apa? Kalau yang botakin rambut, nah itu baru gimmick. Ya. Oke. Kalau Jadi itu tadi- saya akan bilang bahwa begini, dalam politik tidak ada yang tidak terjadi dengan desain. Jadi apalagi dalam era media sosial sekarang, Oke. kita tahu persis bahwa ya semua itu pasti by design lah. Ini berarti by design juga? Iya juga dong, masa nggak Diakui ya? dipikirin? Berarti by design Itu gimmicknya. kan bukan gimmicknya, simbol itu dipikirkan dengan matang. Karena memang apa? Ini saya pakai baju hitam nih dari atas sampai ke bawah, semua hitam. Karena bagi kami ini adalah sebuah pemilu yang mempertaruhkan segalanya bagi bangsa ini. Ya. Di seluruh dunia cuma ada 2 kejadian. Indonesia sekarang di mana Pak Jokowi mencalonkan anaknya jadi wakil presiden saat dia berkuasa. Oke? Yang pertama mana rujukannya? Filipina. Di mana Duterte seorang pemimpin yang sangat Menyerahkan populis, anaknya ya, dengan bom. membunuh banyak orang tanpa proses hukum, akhirnya ketakutan bahwa akan ada balas dendam dari para mafia ini, maka dia mengawinkan anaknya menjadi pasangan calon wakil presiden dari anak seorang diktator yang
tidak kurang kejam dan rakusnya dari Soeharto. Jadi sebenarnya ini copy paste di kita. Dan bagi kami, kemudian ketika melihat kejadian yang terjadi, ada intimidasi di mana-mana, ada pemanggilan kepala desa oleh direktur kriminal umum. Bayangkan, dalam kepolisian, direktur kriminal umum itu urusannya maling, copet, begal. Tapi kalau terkait anggaran apa, itu di Krimsus. Jadi ini kan contoh-contoh di mana sudah ada upaya-upaya yang menurut kami dan banyak pihak itu sudah menunjukkan kecenderungan dan potensi kecurangan maupun katakanlah demokrasi yang tidak luber dan jurdil. Jadi salam 3 jari ala Hunger Games itu adalah simbol perlawanan Mas Ganjar terhadap penguasa yang sekarang, terhadap Pak Jokowi gitu. Simbol. Seperti yang terjadi di film Hunger Games dan di Filipina. Tadi kan saya sudah jelaskan. 3 simbol itu, simbol 3 jari itu menjelaskan apa? 3 poin penting message yang mau disampaikan Pak Ganjar. Yang pertama taat pada Tuhan, patuh pada hukum, setia pada rakyat. Iya, tapi kan itu bentuk simbol perlawanan kan? Itu simbol message yang dia mau sampaikan. Iya, message itu kemudian yang mirip sekali dengan apa yang terjadi di Hunger Games. Ya, itu bahwa ada perlawanan terhadap penguasa pada saat itu. Yang tadi Anda sebutkan bahwa apa yang terjadi sekarang ini mirip terjadi yang di Filipina. Kalau mau disambung-sambungkan, bisa aja Mbak. Kalau kita mau nyambung-nyambung, tapi main message kami adalah mau menunjukkan Ganjar itu sebagai orang yang patuh pada Tuhan, ya, taat pada Tuhan, patuh pada hukum, gitu loh, dan setia pada rakyat. Bahwa itu merupakan simbol perlawanan di satu sisi, yes, karena kami melihat sangat besar potensi untuk terjadinya proses demokrasi yang tidak adil, tidak jurdil, dan malah menurut kami dengan tadi yang kalian cerita, dengan gimmick-gimmick yang berlebihan akhirnya mengalahkan substansi, ini kan kita akan terjebak pada demokrasi yang namanya demokrasi di kulit. Demokrasi yang bersifat prosedural, ya, semakin asik, semakin joget, maka akan semakin bagus, kan kira-kira gitu. Nah, disinilah menurut saya pelecehan terhadap kecerdasan anak-anak milenial Gen Z kita ini, karena gini loh, anak-anak Gen Z ini, anak-anak milenial ya, yang di bawah Gen Z, Gen Z, Gen Y, itu semua adalah orang-orang yang independen dalam mencari informasi, dalam processing informasi, dan dalam decision making. Sebagai sebuah hiburan, gimmick itu akan sangat bagus membantu mencairkan suasana. Tetapi mereka juga tentu punya concern terhadap masa depan mereka. Oke. Saya mau Pak Emrus menanggapi ini, tiga-tiganya mengakui kalau melakukan gimmick politik begitu ya. Yang bisa kita tangkap bahwa gimmick politik ini memang sengaja dideliver kepada pemilih untuk melupakan ataupun mengaburkan kesalahan-kesalahan mereka semua ini di masa lalu. Jadi daripada pemilih ini fokus ke masa lalunya, lebih baik ya gimmick-gimmick aja yang kita deliver gitu. Saya kira bisa dibenarkan itu, karena kalau kita pakai adalah sosial, katakanlah interaksi simbolik, bahwa tidak ada pesan komunikasi verbal non verbal bermakna. Manusialah yang memberikan makna itu. Maka teman-teman kandidat juru bicara ini mengkonstruksi makna tertentu untuk kepentingan tertentu. Ya, misalnya bisa saja dimaknai gimmick itu sebagai suatu perubahan citra, image. Karena kita tahu persis Prabowo kan pernah bentak-bentak meja waktu periode yang lalu, keras loh dia. Nah, ini yang mau dibangun dengan gimmick yang katakanlah gemoy dan lain-lain sebagainya. Karena boleh dikatakan waktu pemilihan puak kan gitu, kekerasan. Jadi mau dibangun seperti itu gitu ya. Baru kemudian kalau kita lihat misalnya katakanlah pakai sarung, itulah genuine daripada bangsa Indonesia, budaya kita. Misalnya Islam Indonesia kan, Islam NU, Islam Nusantara, yang cirinya adalah sarung, bukan seperti pakaian luar negeri, pakaian di Arab sana. Jadi ada suatu budaya yang kita bangun, kita adopt masuk ke Indonesia, saya kira bagus sekali. Nah kemudian yang ketiga, gimmick, katakanlah apa yang dikatakan bahwa itu perbedaan tadi gimmick atau tidak gimmick, PD Perjuangan, saya kira simbol perlawanan. Saya setuju dengan 3 makna tadi, karena memang kita lihat kok pencalonan Gibran awalnya dari awal kita adalah lihat proses dari MK melanggar etika loh. Lalu sudah diputuskan demikian, apa teman-teman mengatakan? Wah, ini final dan mengikat. Ada orang mengatakan, padahal politik kedepankan etika, kedepankan moral,
kedepankan kepatutan. Kalau andaikan itu diputuskan katakanlah melanggar etika dan lain-lain, harusnya para calon tidak menggunakan itu. Tetapi apa yang dilakukan? Dimanfaatkan. Bukankah itu politik pragmatis? Jadi pendidikan politik menjadi suatu hal yang tidak penting di dalam kontestasi politik, terutama pemasangan Gibran. Jadi oleh karena itu harusnya kita mengedepankan pendidikan politik. Artinya ada juga yang mengatakan, oh kalau tidak suka jangan pilih. Itu salah betul. Kenapa saya katakan salah? Itu yang dilihat golnya. Kalau nggak suka jangan pilih Gibran sama Prabowo. Ada yang mengatakan gitu. Nah bukan itu, prosesnya yang penting. Nah segala sesuatu Ibu, ketika prosesnya tidak baik akan melahirkan pemimpin yang karbitan. Resikonya apa? Ketika memimpin dia akan pencitraan terus. Tapi ini tiga-tiganya pencitraan semua masalahnya, membuat gimmick-gimmick politik itu. Saya kira bisa kita lihat tujuannya, gitu ya, tujuan daripada gimmick tersebut. Bukankah dengan pemimpin yang karbitan itu, ketika dia memimpin nanti akan pencitraan lagi, akan mungkin tunggu, akan ada lagi survei nanti melakukan bahwa wah Gibran lebih intelektual, lebih cerdas daripada wakil presiden yang lain. Sumber datanya siapa? Halayak. Kalau intelektual, kecerdasan, tanya dong orangnya. Ada itu pensurvei yang melakukan itu. Saya kritik habis itu. Jadi masa kecerdasan beliau saya ukur orang lain. Saya tanya, cerdas enggak? Nggak boleh. Tanya orang yang bersangkutan. Secara metodologi ini adalah sumber data yang salah. Andaikan aku dosennya itu, saya outkan itu langsung dari ruang kuliah. Silakan ditanggapi dulu. Ini kayaknya menjadi kritikan paling. Kodari belum kan? Iya sebentar, Bang Kodari nanti. Kasihan kedinginan. Iya sebentar. Ini harus ditanggapi dulu. Kalau nggak ntar saya nggak adil. Jadi balik lagi ke Gibran. Jadi gue mau ngomong begini nih Mbak Nana. Ini kan sebetulnya apa yang terjadi pada Gibran ini terjadi pada skala besar nih. Dalam skup nasional. Tapi dalam skup kecil-kecil ini sebetulnya banyak dirasakan oleh adik-adik kita di seluruh Indonesia. Anak-anak muda yang dia ingin berkarir, naik tingkat, cenderung seniornya itu pasti ganjel atau ada yang masih cenderung belum bisa menerima anak-anak muda. Ini yang terjadi pada Gibran, ini terjadi pada kita-kita semua yang anak muda di bawah ini. Selalu alasannya mengatakan bahwa belum cukup pengalaman, belum berproses, dan lain sebagainya. Whatever alasan MK apapun itu, intinya bahwa memang yang namanya senior-senior ini memang belum rela pimpinan ini dipimpin oleh anak muda. Boleh saya potong itu? Artinya poinnya apa? Bagi kami nggak ada masalah mau memperdebatkan proses di MK whatever apapun itu hak setiap orang. Tapi bagi kami kembali lagi momentum Gibran ini ingin kita jadikan sebagai sebuah momentum simbolisasi untuk mendobrak regenerasi kepemimpinan muda di Indonesia. Ini menarik ini. Jadi apa ya? Bagi kita silakan. Ini tadi saya bilang, kalau memang tadi kita mau bicara tentang gimmick dan adu gagasan, ya bagi kami mungkin adu gagasan yang bisa dimunculkan oleh teman-teman kembali lagi menguak masalah MK, whatever apapun itu. Tapi poinnya bagi kami adalah kita ingin fokus pada konteks 2 bulan ke depan, membangun sebuah pendekatan politik yang konstruktif. Itu aja. Baik, kalau definisi menghambat berbeda Bung. Artinya anak muda ini sudah memenuhi syarat tidak dibolehkan oleh senior. Misalnya abang mau ketua umum Golkar, tidak diberikan oleh Erlangga Hartarto misalnya. Anda kan sudah punya kemampuan untuk itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ukuran mengatakan bahwa seseorang itu punya kemampuan itu sangat subjektif, Bung. Jadi ada catat dulu. Ukuran mengatakan bahwa seseorang ada tahap-tahap yang kita lalui. Ada tahap yang kita lalui. Tidak langsung misalnya katakanlah. Saya sebagai pribadi bisa mengatakan Anda belum mampu. Subjektivitas saya. Oh tidak bisa. Ada ukuran profesional. Ada ukuran profesional. Misalnya katakanlah di partai politik ada proses politik, ada budaya politik, ada rekrutmen politik. Itu tidak dilakukan oleh Gibran. Coba misalnya suatu contoh, saya mau kasih alasan. Tiba-tiba Golkar mendukung Gibran, di mana Golkar mengusung Erlangga Hartarto. Ada apa di balik itu? Kok marah-marah? Ini bukan marah-marah, menegaskan. Ya nggak usah marah-marah. Karena suaramu kuat. Aku menegaskan supaya sembanding. Gini nak, ya bukan. Kok jadi marah-marah? Orang kan kalau suaramu keras, karena hatinya makin jauh. Jadi harusnya makin dekat. Tapi ginilah kan, saya pribadi tidak mempersoalkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Itu haknya dia. Dan juga bukan berarti orang tidak setuju Gibran, itu artinya tidak suka anak muda naik. Kan memang tadi yang sudah disampaikan, bahwa yang menjadi persoalan publik adalah ketika Mahkamah Konstitusi yang kita diharapkan menjadi garda terakhir untuk menjaga
pengelolaan kekuasaan baik oleh DPR, baik oleh pemerintah itu ternyata diterabas dengan cara-cara yang tidak etis. Dan akhirnya menghasilkan sebuah keputusan yang tapi tidak bisa kita tolak. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan banding, ya dalam kecacatannya. Kita tidak bisa menolak itu karena apa? Baik. Karena dengar dulu. Karena Ini kita tidak. calonannya. Bentar, bentar dikit lagi. Masa kampanye. Message pentingnya belum masuk. Ya. Karena kita tidak punya mekanisme untuk menganulirnya, bukan berarti itu benar. Ya. Jadi janganlah langsung di framing kalau Itu jadi catatan nanti selama masa kampanye. Iya, karena apa? Jadi orang yang mengkritik Gibran itu bukan karena haknya Gibran atau haknya anak muda, tapi bagaimana dia menjadi calon. Baik. Ini saya setiap dialog baliknya topik ke situ aja. Saya harus ke Bang Kodari dulu nih. Bang Kodari, seberapa efektif sebetulnya politik gimmick yang dilakukan oleh 3 paslon ini untuk menggait pemilih? Oke, pertama begini, dalam komunikasi itu ada komunikator, ada komunikan, kan begitu kan? Komunikan adalah sasaran dari para komunikator ini yang mengirim pesan. Nah, cara orang mengirimkan pesan itu kan macam-macam. Cara mereka mengemas pesan itu macam-macam. Misalnya tadi Bang Deddy mengatakan, saya ini pakai baju hitam dari atas sampai ke bawah. Itu untuk mengirim pesan bahwa sekarang suasananya berkabung, katakanlah begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, nah itu saya melihat di sebelahnya beliau juga hitam. Ya, ada birunya. Begitu. Mungkin dengan intensi berbeda. Mungkin beliau karena pengen kesannya lebih ramping, kan biasanya begitu kan. Orang fashion mengatakan dan lebih berwibawa. Lebih berwibawa begitu. Jadi orang dengan kostum yang sama ternyata mau kirim pesan yang berbeda begitu. Nah, saya melihatnya masing-masing ini kan tentu punya cara sendiri-sendiri untuk mengirimkan pesan ya. Misalnya kalau Pak Prabowo ya, ini kan dimulainya dari Gemoy tadi. Pak Prabowo itu trademarknya itu tegas, berwibawa. Ini dari lama ini, dari survei 2014, 2019. Kalau saya survei, saya tuh kalau survei Pak Emrus itu punya pertanyaan terbuka. Tadi Ibu Bapak milih presiden, wakil presiden, lalu kemudian apa alasan memilih? Nah, ada jawaban-jawaban. Itu saya tabulasi gitu. Nah, tahun 2014-2019 yang paling tinggi itu alasannya merakyat. Nah, kemudian nomor 2 itu tegas. Nah, tegas itu merakyat itu kalau di breakdown identik dengan Pak Jokowi. Kalau tegas itu identik dengan Pak Prabowo, begitu. Nah, sekarang ini Pak Emrus ini sekali menjawab Bapak tadi ya. Untungnya saya bukan murid Bapak. Kalau enggak saya nggak lulus nih, Pak. Yang Bapak maksud tadi survei itu adalah saya, gitu. Betul. Jadi survei saya kan bisa menangkap ya, walaupun nggak nyebut nama saya kan menangkap pesannya. Iya. Oke. Gitu. Merasa nih. Dan udah dilanjut. Saya memang cuma satu-satunya yang survei itu adalah saya gitu. Makanya saya jawab beliau gitu. Tapi dengan santai saja. Dengan santai saja, dan saya mencoba menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Soal nanti dosen saya terima atau tidak kan itu urusan yang lain kan. Gitu kan. Makanya saya bilang untungnya beliau bukan dosen saya begitu. Walaupun kalau beliau jadi dosen saya akan senang sekali karena menurut saya beliau adalah dosen yang game. Kalau ketemu agak sekilas saya bisa ketukar dengan Pak Prabowo loh, Pak. Tapi dikit Mas Kodari. Saya lanjutin dikit. Kita komunikasi enggak? Aku lanjutkan pertanyaan dikit. Ini belum selesai. Biar lanjut nih. Ini belum selesai. Ini kan tegas tadi Pak Prabowo. Belum selesai. Terus sekarang gemoy. Belum selesai. Makanya Pak. Makanya belum selesai. Nanti ditambahin ya. Iya. Nanti tambah waktunya. Untung agak jauh. Nanti tadi saya tawel juga kayak Nana tadi ditawel. Iya. Yuk. Jadi tegas itu identik dengan Pak Prabowo. Nah, sekarang ini saya tanya calon presiden, apa alasan ini? Tertinggi itu tegas. Nomor 2 itu merakyat, nomor 3 itu intelektual atau pintar. Nah, yang tegas itu masih ke Pak Prabowo. Kemudian yang merakyat itu Mas Ganjar, lalu pintar itu Mas Anies. Nah, mungkin saja mau ada upaya untuk memunculkan satu sifat lagi. Jadi ternyata dari pengalaman saya, alasan orang memilih ya Pak, ya secara teoritis ya, voting behavior itu ada alasan sosiologis, ada alasan kepribadian, ada alasan kompetensi atau rasional begitu. Yang dominan Indonesia ini kayaknya alasan kepribadian, Pak. Nah, menjawab Bapak nih ya, Bapak dosen saya ya. Itu pertanyaan saya ajukan juga untuk Wapres gitu. Terus? Nah, yang muncul paling tinggi itu adalah pintar, kemudian berpengalaman, lalu tegas. Nah, begitu saya breakdown ya Pak ya, ternyata yang menjawab pintar itu kepada Gibran itu 37%, kepada Mahfud 23%, kepada Muhaimin 18%, dan nama lain 21%. Karena pada waktu itu saya masih ada nama yang lain. Berpengalaman ke Gibran 19, ke Mahfud 43, ke Muhaimin 16. Kalau anak muda tuh 100% Gibran.
Kalau taat beragama itu mayoritas kepada Muhammad Baik, Iskandar. baik. Jadi itu adalah cerita bagaimana angka ini muncul ya Pak ya. Nah, yang namanya survei, kalau bicara survei pemilu, itu kan kita bicara seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala lapisan pendidikan, sosial ekonomi dan seterusnya, Pak. Jadi jawaban saya sederhana, kok bisa dianggap pintar? Loh, orang Pak belum tentu tahu Pak Mahfud itu profesor doktor. Ini survei opini, bukan gelar Pak. Jadi Boleh. indikatornya bukan Ini gelar. menarik Oke, oke. Indikatornya bukan gelar. Kita gitu bisa loh. berdebat Oke. metodologi ini. Bisa Iya. saya Tapi respon? kita nggak berdebat metodologi nih Pak. Nanti terlalu lama nih. Iya, iya. Iya. Bukan. Tapi ini gimmick-gimmick yang tadi ditampilkan itu seberapa efektif sebetulnya? Nah begini, makanya sekarang saya tidak mendikotomikan ya antara politik gagasan dan politik gimmick. Dalam politik semuanya itu komunikasi begitu. Semuanya komunikasi. Justru ini saya punya pertanyaan berikutnya nih soal alasan memilih tadi. Alasan memilih calon presiden kalau pakai metode yang saya pakai, Bapak mau pakai metode yang lain silahkan Pak ya. Oke. Itu yang jelas-jelas secara eksplisit menjawab program visi dan misinya bagus, itu urutan 16 Pak, 0,9% Pak. Jadi mereka nggak peduli Tegas ya. tadi 25%, Sebenarnya pemilih merakyat nggak tadi 16%, Oke. pintar tadi Pada karakter 8,4% gitu. Oke. loh. Jadi sekarang tergantung Bapak mau menempatkan dalam tanda kutip nih ya, gagasan atau visi misi itu di mana, pakai kacamata Bapak atau kacamata pemilih begitu loh. Boleh, Jadi saya ya respon. ini kan semuanya kan Oke. semuanya penting gitu. Jadi Baik. Tinggal proporsinya saja. Iya. Bang Kodari, kalau mengukur kecerdasan, Ya. variabel kecerdasan, jangan ukur orang lain. Abang cerdas atau tidak boleh saya tanya mereka ini. Ya. Harus saya tanya abang, yang meneliti itu Ya. pun adalah psikolog, bukan surveyor. Pak, gini, Jadi oleh Pak. tunggu sebentar. Cara Oleh ngukur karena itu itu, macam-macam. tunggu dulu. Ada ngukur Ketika mengukur pakai sesuatu, metode mengukur variabel. psikologi. Lihat dulu ke ada saya, Bang. pakai metode akademisi. Lah, Tinggi dulu. Pak, Kalau saya ini kita- bukan masuk kalau jadi mengukur psikolog, sekarang bukan gini. jadi akademisi. Sekarang Ini gini, survei bos. saya mengukur- Ini survei, jangan Anda paksa. saya mengukur- Saya pakai skala. Saya terus terang skala mengatakan psikologi. Sesat Anda ini. Saya nggak mau jadi Anda jadi dosen saudara saya. tidak pas. Sesat saya jadi murid Anda. Bukan Anda yang Untung sesat. saya nggak jadi murid Anda yang Anda. sesat karena Anda Untung saya nggak jadi murid karena Anda. sumber data Kalau Anda saya salah nggak untuk bisa. variabel Ini itu. Nathan mahasiswa Salah. ya. Saya tambahin ya, Salah variabel, salah sumber data saudara. Saya yang Kita off sesat. dulu. Ya, sebentar. Dosen yang sesat. Sebenarnya Bukan, kamu yang sesat. Dosen yang nggak ngerti Sebentar, kita harus juga dosen yang nggak berdialog ngerti dengan survei para- ini. Enggak, kamu meneliti kecerdasan. Seberapa sering Bapak melakukan survei? Bukan soal itu. Seberapa- Kita bisa adu debat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini waktu break lebih panas lagi ya dibandingkan waktu sekarang ya. Tampaknya habis ini saya kasih tempat ngopi buat Bang Emrus sama Bang Kodari nih. Tapi kita harus jalan terus, gak bisa nih. Kalau misalnya mau diskusi nanti kita bikin diskusi berikutnya. Tapi saya mau putarkan dulu. Ini ada yang mengkritisi juga soal gimmick politik yang dilakukan ataupun dikapitalisasi oleh timnya Prabowo Gibran. Ini pernyataannya kita putarkan dulu. Sekarang ini demokrasi mati bukan karena kudeta militer. Itu sangat sedikit terjadi sekarang. Tapi justru demokrasi mati disebabkan karena adanya pemimpin-pemimpin yang sebelum memimpin tidak diketahui apa gagasan-gagasannya tentang demokrasi. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat prihatin untuk memenangkan demokrasi, persaingan demokrasi ini. Sekarang lebih banyak gimmicknya. Sekarang ada istilah gemoy, santuy. Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy. Gemoy apa gemoy? Saya nggak tahu juga tuh. Ini tentu sesuatu yang tidak sehat.
Oke, saya mau ke Bang Maman. Bang Maman, itu ada kritikan keras ya dari salah satu petinggi partai pengusungnya Amin. Nanti saya mau tanya juga ke Bang Surya ya. Tapi demokrasi mati begitu ya karena ada kapitalisasi terhadap gimmick politik begitu yang dilakukan oleh paslon Anda. Loh, kontradiktif loh. Teman-teman di Mas Anies kan juga melakukan gimmick juga. Ya masa iya di saat mereka melakukan gimmick dengan standarisasi subjektifnya masing-masing ya, boleh. Tapi di saat kita melakukan gimmick dengan standarisasinya kita nggak boleh. Itu poin satu ya. Tapi bagi saya gini lah, saya sih nggak mau terlalu menanggapi hal-hal yang kayak begini ya. Karena pasti setiap orang punya preferensi subjektivitas dia dalam menilai lawan-lawan politik. Karena sekarang ini kan suka nggak suka Mbak Nana, 2 bulan ke depan ini kita masuk dalam ruang kompetisi. Baik. Artinya setiap orang akan melakukan pendekatan untuk menarik simpatik. Bagi kami itu hak dari masing-masing kita serahkan. Tapi poin yang saya mau tegaskan begini. Percayakah kita 200 juta pemilih Indonesia cerdas? Itu dulu. Percayakah kita 200 juta rakyat Indonesia memiliki preferensi dan penilaiannya masing-masing? Percayakah kita 200 juta rakyat Indonesia tidak semudah itu dibodohi? Artinya apa? Kalau memang suatu gimmick itu dianggap nggak baik, ya pasti akan dianggap nggak baik juga oleh publik. Sama halnya seperti gimmick yang dibangun oleh Mas Ganjar, gimmick yang dibangun oleh Mas Anies. Pasti masing-masing setiap publik bisa menilai apakah gimmick itu baik ataupun tidak. Bagi kami itu hak politik setiap pasangan. Jadi kita hormati itu sebagai bagian dari manuver langkah politik. Nah sekarang saya setuju nih, sebenarnya yang ingin saya inginkan tadi, mungkin nanti sesi selanjutnya kali ya, saya nggak tahu. Ada perdebatan yang sebenarnya saya perdebatkan adalah isu yang diangkat di PKS terkait ketidaksetujuan PKS terhadap pemindahan ibu kota negara. Nanti saya putarkan. Itu juga sebetulnya menurut saya penting untuk kita jadikan bahan diskusi. Baik. Selain hanya sekedar gimmick tadi ya. Itu. Ya, yang gimmick udah kita lewati ya karena Bentar tadi dulu. Bang Maman, iya sebentar. Gimmick ini kan, ini kita baca ini dulu ya. Definisinya apa sih gimmick? Iya. Gimmick adalah istilah umum yang merujuk kepada pemanfaatan kemasan, tampilan, alat tiruan, serangkaian adegan untuk mengelabui, memberikan kejutan, menciptakan suatu suasana, atau meyakinkan orang lain. Jadi menurut KBBI, gerak-gerak tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran itu gimmick. Definisi by Wikipedia. Udah Jadi, itu doang. apa maksudnya ini? Jelas. Ya silakan ditangkap sendiri. Maksud saya Menurut begini Anda loh. gimana? Ya gimmick ini diperlukan untuk menciptakan satu citra tertentu. Ya kan? Tadi kan jelas sekali bahwa misalnya dari Gemoy kan ini kan sedang mencoba melakukan satu laundry terhadap karakter sebenarnya dari Pak Prabowo. Dari orang yang dikenal sangat tegas, keras, terlibat dalam banyak operasi di dunia kemiliteran dan sebagainya. Ya, tampil sangat emosional dalam 2 kali pemilu. Lalu dirubah menjadi citra yang gemoy dan lucu. Iya, padahal kan gemoy itu ada umurnya ya. Masa di atas 70 masih gemoy kan? Lalu misalnya tadi gimmicknya ini kan mau menyasar pesantren. Nah, selepet itu kan sangat wajar bagi santri-santri. Kita memang ya kita mau menyentuh yang namanya orang-orang ntar dulu dong. Yang aktivis misalnya gitu loh. Kita menunjukkan ini ada situasi yang tidak baik. Kita simbolkan dengan perlawanan, tetapi sekaligus menyampaikan message, gitu loh. Jadi dia tidak membentuk citra, tapi menyampaikan message. Itu bedanya sending the message dengan gimmick. Jadi paslon Anda tidak merasa melakukan gimmick ya? No, at all. Mas, kalau contoh saya mau nanya sama Mas Dedi. Ini sama kayak misalnya orang bilang lawan, ya itu kan bukan gimmick. Itu adalah simbol. Mas, kalau misalnya botakin rambut Mas, seperti yang dilakukan oleh Mas Ganjar beberapa waktu yang lalu. Iya. Kenapa? Itu gimmick nggak? Bukan, itu sikap. Oh, oke. Sikap terhadap apa? Ya sikap terhadap sesuatu dong. Ya kan, dia melakukan itu sebagai sesuatu untuk sending the message, bukan untuk mencitrakan Bukan pencitraan sesuatu. tapi ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke. Saya Gimmick itu kalau tiba-tiba Ganjar yang tidak merakyat, tiba-tiba belusukan. Atau tiba-tiba Ganjar yang begitu orangnya sangat rileks, tiba-tiba tampil ala militer. Oke, Bang Deddy, tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan sikap antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, apakah kemudian simbol perlawanan itu akan muncul juga? Maksudnya gimana nih? Iya, kan tadi kan Anda katakan bahwa ini simbol perlawanan. Iya. Apakah kemudian jika tidak ada perbedaan sikap antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, dengan Nggak relevan. paslon Anda,
ada gimmick tadi? Nggak relevan. Salam 3 jari ala Hunger Bukan Games. gimmick. Simbol perlawanan tadi adalah terhadap instrumen kekuasaan. Yang saat yang ini dengan presidennya berbagai adalah fakta dan Pak Jokowi yang anaknya dengar dulu mencalonkan. dong. Kan kita bicara instrumen kekuasaan, bukan Pak Jokowi yang lakukan kan. Jadi menurut Anda bukan Pak Jokowi yang melakukan? Yang datang ke kantor partai itu Pak Jokowi nggak sih? Oke, Ya kan, jadi saya jangan digiring dong. Ya, jadi itu kan perlawanan terhadap instrumen kekuasaan, bahwa di belakangnya ada Pak Jokowi kan kita nggak bisa tuduh. Baik. Karena kan kita nggak pernah ngeliat Pak Jokowi merintahkan, yang kita lihat anak buahnya melakukan langkah-langkah yang berpotensi mencederai pemilu yang jurdil gitu loh. Baik, karena tadi Bang Maman kita udah lewati ya gimmick ya. Sekarang yang adu gagasan. Tadi Bang Maman udah menyinggung soal IKN. Saya putarkan pernyataan paslon nomor urut 1 soal sikapnya yang menolak IKN ini. Yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Oke, Bang Surya, ini soal pemindahan IKN, paslon Anda dan juga partai pengusungnya tampaknya udah berani terang-terangan ya untuk berbeda sikap dengan pemerintahnya Pak Jokowi dengan menolak pemindahan IKN. Artinya memang sudah jelas menetapkan posisi akan berlawanan, tidak akan melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi? Jadi soal IKN itu kita mesti bedakan Mbak antara tujuan membuat pusat pertumbuhan baru dengan memindahkan ibu kota. Itu dua hal yang sebetulnya berbeda. Nah sekarang ini kan dicampur baur. Seolah-olah cuma bisa bikin pusat pertumbuhan baru kalau ibu kota pindah. Yang terjadi kan anggarannya sangat besar, relatif tidak efisien, kita kekurangan karena utang luar negeri nggak dapat, dia konsolidasi di dalam. Dan yang konglomerat yang mendapatkan konsesi itu kan cukup lama, hampir 200 tahun. Tapi sebetulnya barangkali bukan konsesinya yang penting buat mereka. Agunannya gedung-gedung pemerintah yang ada di Jakarta, ini yang harus kita periksa lebih jauh ya. Jadi kalau memang tujuannya menciptakan pusat pertumbuhan baru, kenapa nggak dibangun Balikpapan yang udah setengah jadi? Samarinda. Bagaimana dengan teman-teman Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara tempatnya Bung Deddy ini. Bagaimana dengan teman-teman Kalimantan Barat? Jadi pemerataan. Artinya ada ruang tidak cuma satu tempat yang menjadi mercusuar gitu. Dan harapan kalau dari Pak Anies itu kan ini harus nyebar gitu. Tidak cuma di satu tempat karena ambisi tertentu. Oke, menyebar itu artinya apa? IKN nggak perlu pindah? Kalau ibu kotanya, menyetarakan pertumbuhan ekonomi di wilayah lain. Yang jelas kan IKN itu tidak cuman bikin ibu kota, Mbak. Dia mau bikin pusat pertumbuhan baru. Artinya ada gedung-gedung baru, jalan tol baru, jalan-jalan. Itu jalan-jalan bisa kita bangun. Tapi apakah ibu kota harus pindah dalam waktu yang cepat ini? Kenapa nggak tanya dulu? Saya belum pernah dengar ada ASN ditanya loh. Mau nggak pindah tahun depan, 17 Agustus? Terus kita tanya juga teman-teman dari Kalimantan Tengah, kira-kira mereka mau harapkan apa kalau ada IKN di Kaltim itu? Yang Kalimantan Barat dan seterusnya. Kaltara gimana? Karena dampaknya sudah kena. Karena kan ada Teluk Balikpapan sudah bermasalah sekarang dengan kehadiran IKN itu. Tapi kan partai pengusungnya Pak Anies, Partai Nasdem sebelumnya sepakat waktu undang-undang IKN disahkan. Undang-undang kan tetap jadi nih, tetap jadi ya. Tapi timing kan bisa disesuaikan, Mbak. Artinya tetap kapan setuju, pindah, tapi di delay waktunya, begitu? Kapan pusat pertumbuhan dibentuk, kapan ibu kota betul-betul harus pindah, karena administratif nih. Karena ada administrasi itu berarti melibatkan jutaan pegawai negeri di Jakarta yang harus pindah serentak. Jadi menolak apa bagaimana? Apa mendelay waktunya? Yang pasti siapapun presiden, bahkan Prabowo pasti delay, Mbak. Oh jadi duitnya nggak ada kok. Oke, jadi paslon Anda bukannya menolak IKN ya, tapi mendelay pemindahan IKN. Tergantung visibility studies yang ada, masyarakat dilibatkan, kan selama ini partisipasi sangat soalnya kurang. yang dua, yang saya tahu nih, yang paslon nomor urut 3, kalau yang paslon nomor urut 1, yang jelas akan mendukung. Gimana? Kalau kami dari awal kan melihat bahwa pemindahan ibu kota itu kan dilakukan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama memang daya dukung ekologis Jakarta itu yang sudah sangat di bawah standar. Abrasi air laut yang sudah sampai ratusan meter, penurunan muka tanah, kemacetan yang berimplikasi pada pemborosan ekonomi, efisiensi, kesehatan mental manusia,
ya pemborosan bahan bakar dan banyak. Jadi? Itu satu hal. Bentar dulu. Yang kedua adalah bahwa dari dulu sebenarnya pemimpin republik ini sudah punya bayangan untuk memindahkan ibu kota agar tidak di Jakarta, ya dengan berbagai pertimbangan tadi. Kami dari PDI Perjuangan melihat yang namanya IKN itu sebagai sebuah ya proyek peradaban, ya yang akan menunjukkan apa namanya keadilan, yang akan menunjukkan keberpihakan. Oke, jadi gimana nih sekarang? Ntar dulu dong. Oleh karena itu kita harus paham, merujuk pada pengalaman di berbagai dunia. Tidak pernah satu kota dibangun dalam 5, 10, 15 tahun. Oke, baik. Canberra ya itu dibangun dalam puluhan tahun. Jadi kalau ada yang berasumsi bahwa ibu kota ini akan jadi dalam 10-15 tahun itu mimpi. Bisa 25, 30, 40 tahun. Jadi tetap mendukung begitu? Ntar dulu dong, satu lagi sedikit ya. Jadi itu proses yang akan sangat panjang karena membentuk peradaban satu kota tidak cukup hanya dengan membangun gedung. Yang menjadi pertanyaan bagi kami sebenarnya, kan undang-undang sudah, kesepakatan politik sudah, apapun yang sudah diputuskan secara politik seharusnya mengikat secara etis. Yang menjadi tanda tanya publik belakangan ini sebenarnya soal IKN adalah kalau bagi kami adanya oligarki yang mendapat privilege di sana. Jadi sikapnya gimana? Sikap kami membangun itu dengan cara yang lebih baik. Oke, tapi tetap setuju berarti? Loh, kan harus. Karena kenapa? Kenapa? Harus sudah ada di undang-undang, itu menjadi konsensus politik. Dan itu akan butuh waktu yang sangat panjang. Jadi Ganjar Mahfud sejalan sama Amin nih? Loh, kok sejalan sama Amin sih? Iya. Mereka kan nolak. Oke, mereka kan mendukung, tapi mereka menolak, ya bukan mendelay, tapi menjadikan itu bukan ibu kota, tapi pusat pertumbuhan yang baru. Gitu baik, balik. Yang ini saya nggak perlu tanya, saya putarin aja adu gagasannya. Nggak, sebentar, ini karena ada gagasan yang disampaikan oleh paslon Anda, yang iklannya sudah di mana-mana. Saya perlu putarkan ini dulu. Asli, langsung dari sumbernya ya. Oke. Monggo. Dan salah satu proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, Koalisi Indonesia Maju, Pak Sul dan kawan-kawan semua, memberi makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan. Ya, saya tahu. Saya minta izin. Oke, Bang Maman, itu janji kampanyenya realistis nggak? Memberi makan siang dan juga susu gratis kepada anak-anak di sekolah dan juga pesantren? Sangat realistis dan dalam Dananya berapa? beberapa contoh kasus di Jakarta Mas Anies juga udah melakukan kan. Oke, setiap hari? Dalam skala kecil. Di beberapa kabupaten walaupun memang tidak secara gradual ya, tidak secara rutin ya. Itu sampai udah ada Artinya iklan ya yang soalnya, lagi mau didorong oleh Pak Prabowo ini adalah mendorong dalam tingkat skala nasional. Nah, kemarin sudah kita petakan juga alokasi-alokasi anggarannya, bisa ada beberapa yang bisa kita simplifikasi, yang bisa kita efisiensikan dan kita alokasikan. Oke. Jadi dalam pendekatan anggaran ya, politik Tapi anggaran. itu realistis ya? Berapa biayanya? Berapa lama begitu? Karena Pak Jokowi aja nggak melakukan itu loh. Menurut saya, kita tangkap dulu ide besarnya dulu. Itu ya. Pertama, ini cukup realistis atau tidak, baru kita lihat postur anggaran. Oke. Nah, melihat postur anggarannya cukup visible, karena ada beberapa pos-pos anggaran yang memang masih bisa kita efisiensikan. Jadi artinya kalau tadi Mbak Nana bilang cukup visible dan cukup realistis. Karena ini kan sebetulnya merespon dari langkah-langkah beberapa kepala-kepala daerah yang sudah melakukannya. Baik. Nah, ini mau diambil semangat itu menjadi semangat nasional. Yang tadi semangat kelokalan, kita mau tarik menjadi semangat nasional. Baik. Dalam rangka tadi untuk mendorong menurunkan angka stunting. Baik. Jadi memperbaiki dan mendorong gizi, meningkatkan gizi ibu hamil dan gizi adik-adik kita Menurunkan yang memang masih kecil. angka stunting, Pak Jokowi aja nggak bisa tuh mengalokasikan dana APBN untuk memberikan makan siang gratis dan juga susu gratis. Nanti kita lihat bagaimana realisasinya nih kubunya Prabowo Gibran begitu ya. Saya terakhir nih Bang Deddy ya, karena semuanya udah ada ini gagasannya soal menolak IKN ini menyuarakan makan siang gratis dan juga susu gratis. Paslon Anda, ini ada pernyataannya Pak Mahfud, saya putarkan. Kok Mahfud ya? Itu 5, itu sesudah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tanggal 16 Oktober dan
putusan MK tanggal 7 November yang menyatakan MK itu ceroboh, MK itu salah, kan gitu kan. Itu skornya jeblok 5 kata Pak Ganjar. Tapi kalau skor yang sebenarnya selama saja Menko Polhukam, Anda lihat hasil survei Kompas. Berapa? Nilai bidang Polkam itu 79. Jauh lebih tinggi skornya dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pemerintah yang hanya Oke, Bang Deddy, ini kan tampaknya paslon Anda menjual narasi penegakan hukum ya. Sampai Mas Ganjar memberikan skor 5 di penegakan hukum eranya Pak Jokowi. Padahal Menko Polhukamnya, cawapres Anda itu adalah yang menggawangi soal hukum. Ini nggak kayak jeruk makan jeruk, Mas? Enggak. Karena kan Menko Polhukam itu kan kementerian, bukan kementerian teknis. Dia kementerian koordinatif. Oke. Jadi yang namanya Menko Polhukam itu bukan atasan langsung daripada Kapolri. Ya, coba lihat aja Permen 23 kalau saya nggak salah 73 tentang Menko Polhukam. Dia adalah kementerian yang bersifat koordinatif untuk melakukan sinkronisasi terhadap kinerja kementerian-kementerian di bawahnya. Siapa atasan langsung dari apa namanya menteri-menteri di bidang Polhukam itu ya presiden. Ya. Karena Jadi secara tidak langsung wapres Anda maksudnya lepas tangan begitu? Bukan. Jadi bahwa beliau adalah bagian dari pemerintahan yang mengurusin itu ya. Tetapi kan tanggung jawab penegakan hukum adanya kan di Kapolri, bukan di Menko Polhukam. Tapi kan ini kerja tim, kerja kabinet. Iya, tapi kan mereka nggak kerja di bawah perintah Polhukam. Mereka itu hanya tunduk pada presiden loh, bukan pada Menteri Polhukam. Tapi kan fungsi apakah berarti dikoordinasi ya? Tapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari mereka tidak ada di bawah kemenangan kementerian. Dalam konteks mungkin ya apa namanya soal kebijakan gitu ya atau monitoring yes. Tetapi Menko Polhukam tidak pernah diberi kewenangan untuk mengatur-atur aparat yang terkait dengan bidang hukum. Bukan berarti Pak Mahfud harus lepas tangan karena beliau juga cukup sering kritis ya. Bahkan kadang beliau itu sampai harus dia yang ngomong. Misalnya soal transaksi emas yang besar itu kan karena beliau bukan law enforcement seperti jaksa, polisi dan KPK, dia berbicara itu di DPR. Gitu loh. Jadi kita harus membedakan mana yang kementerian teknis atau lembaga teknis dengan lembaga seperti kementerian koordinator yang sifatnya kebijakan. Baik, saya mau ke Pak Emrus. Pak Emrus, bagaimana Anda melihat gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh ketiga paslon ini? Jadi penolakan IKN, kemudian makan siang dan juga susu gratis, kemudian penegakan hukum. Bagaimana ini? Baik, kalau kita coba urai satu persatu, misalnya katakanlah makan gratis dan minum susu gitu ya, saya kira suatu gagasan yang bagus. Persoalannya adalah skema pembiayaan. Kalau hanya memindahkan dari skema pembiayaan sektor lain ke sektor lain, itu kan saya kira bisa jadi kayak balon, dipicit di sini, di sana melembung dan lain-lain sebagainya. Harusnya ketika itu ditawarkan, pertama adalah sumber pembiayaan baru. Karena itu kegiatan baru. Misalnya katakanlah bisa nggak diambil daripada ekonomi biru, misalnya dari laut. Salah satu misalnya sederhana, bahwa di laut kita di bagian Indonesia bagian timur itu ada arus laut yang begitu kuat sekali sehingga bisa menghasilkan turbin dan demikian dan sebagainya. Tapi itu realistis ya? Suatu ide gagasan iya, tapi belum turun pada level makro targeting sampai detail termasuk skema pembiayaan. Kemudian kalau kita bicara IKN, Jakarta bukan wajah kita lagi. Kalau mau fair, satu aja saya kasih contoh Ibu karena keterbatasan waktu. Ibu ke Grogol saja, sungai di sana itu hitam pekat dan Kali Ciliwung itukah muka kita, menurut saya, gitu ya. Jadi artinya sangat wajar karena di sana nanti akan kita rasakan ibu kota yang smart, clean dan green, gitu ya. Suatu hal yang bagus. Karena bagaimanapun itu akan menjadi citra Indonesia kemana. Ibarat gini, kalau analoginya Ibu, seorang ibu sebelum tampil di TV misalnya kan bermakeup dulu kan, supaya tampil segar dan cantik misalnya seperti itu. Kemudian persoalan penegakan hukum, menurut saya perhatikan selama ini, di masa pemerintahan Joko Widodo, saya pikir belum penanganan hukum itu sesuatu yang utama. Masih semeraut, lihat korupsi masih berlangsung. Cek Ibu, kalau Ibu pergi ke penegakan hukum, bagaimana pengurusan public service. Cek saja KTP misalnya, SIM. Coba lakukan wartawan Ibu pergi ke suatu tempat mengurus SIM, investigative reporting ke sana. Ya pasti ada di sana dialog komunikasi yang tanda kutip
sangat menarik untuk dikaji. Jadi artinya penegakan hukum di Indonesia masih sesuatu yang harus kita perbaiki. Baik. Bisa saya sedikit tambahin? Sebentar, saya harus kasih kesempatan Bang Kodari. Bang Kodari, Ya, kasihan nanti Anda kedinginan melihat bahwa gagasan-gagasan yang dijual oleh ketiga paslon ini, sekali lagi ya, tadi kan dari survei Anda dikatakan bahwa hanya berapa persen? 0,9. 0,9% masyarakat yang peduli terhadap gagasan dari calon presiden dan juga calon wakil presiden ya, visi misinya ya. Bagaimana kemudian dengan gagasan yang dijual begitu ya oleh ketiga paslon ini? Yang jelas itu kan suatu kewajiban bagi para calon presiden, wakil presiden untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Yang kedua, mereka ini kan memang jadi calon itu kan pasti punya gagasan di kepalanya, keinginan untuk melakukan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan mungkin ideologinya, pembawaan pribadinya, pemikiran-pemikiran yang ada di orang-orang sekitarnya dia begitu. Dan memang kalau kita bicara pemilu itu kita bisa bicara ini sebetulnya mau milih orangnya atau milih programnya. Nah, dalam konteks Indonesia saya melihat proporsi memilih orang itu kelihatannya lebih banyak ketimbang tapi kan dulu 2014 program ya. Pak Jokowi dengan revolusi mental cukup bisa Kalau saya kan balik lagi lihat hasil survei. Jawaban memilih itu alasan memilih itu apa? Jawabannya banyak masalah-masalah aspek-aspek kepribadian gitu. Dan ya bukan berarti kita abai sama sekali ya dengan program, tetapi memang kita harus realistis juga. Bahkan acara debat yang memang notabene didedikasikan untuk bicara program itu juga nggak bisa terlalu panjang lebar kan untuk membahas mengenai program-program itu gitu. Jadi saya lebih melihat bahwa masyarakat Indonesia itu mencari mana pemimpin yang dianggap lebih dipercaya dan ya akan melaksanakan atau membawa Indonesia menuju suasana dan situasi yang lebih baik. Tapi kan kalau dilihat konstelasinya satu paslon ingin keberlanjutan, yang dua menjual perubahan begitu. Hasilnya adalah enggak. Jadi gini. Ya jadi gini. Jadi memang kita bicara gercep, satset, akselerasi soal program kerja itu tidak pernah ada yang tidak mungkin dirubah. Pada level masyarakat yang ditangkap itu adalah keberlanjutan dan perubahan. Ya saya bisa bermain di tengah-tengah gitu. Mungkin ada yang berusaha bermain di tengah ya. Tetapi pada dasarnya yang paling mudah bagi masyarakat itu adalah keberlanjutan dan perubahan. Nah, untuk di tengah itu sebenarnya agak sulit ya, karena balik lagi kalau kita bicara pemilihan itu pada dasarnya cuma dua saja, yang melanjutkan atau perubahan gitu. Jadi ini posisinya Ganjar Mahfud agak susah gitu. Kalau saya melihat saya ditanya dong, jangan dia yang lu tanya, gua. Nggak apa-apa. Gua jelasin dulu. Boleh. Nggak apa-apa dia nanya saya, nanti saya pasti lempar ke Pak. Saya akan bilang begini. Saya tidak pernah kita oppose apa yang sudah dilakukan, karena bagaimana kita oppose? Apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama 9 tahun ini? Yang namanya nawacita lahir dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan selama 9 tahun konsisten pasang badan untuk program-program itu. Yang akan kita lakukan ya, selain melanjutkan apa yang sudah baik, itu mengakselerasi ya hal-hal yang belum selesai ya, dan memberi tambahan-tambahan baru, arah baru yang menurut kita belum terjamah pada pemerintahan Pak Jokowi. Itu definisi perubahan Bang di Wikipedia. Coba baca lagi. Coba buka. Ya? Enggak dong. Tambahan itu kok mengubah. Kalau mengubah itu misalnya Pak Jokowi membangun connectivity, infrastruktur. Kita bilang kita nggak mau lagi. Itu perubahan. Itu perubahan. Tapi kalau kita bilang itu maksud saya sebetulnya paling sederhana itu memang cuman perubahan dan keberlanjutan. Begitu mencari format yang lain itu agak susah ditangkap itu oleh masyarakat. Kalau saya pribadi sebetulnya mengatakan bahwa memang Pak Ganjar ini masih kategori melanjutkan, tapi ditambahkan lagi. Ya kalau misalnya Prabowo Gibran mengatakan maju, beliau-beliau ini kan mengatakan unggul begitu. Jadi saya menganggap unggul itu di atas maju. Soal apakah kemudian masyarakat akan menerima unggul atau menerima maju itu kembali kepada masyarakat. Tergantung cara komunikasinya dan ya ragam-ragam pesan yang disampaikan. Delivering message-nya bagaimana? Ya buat saya keberlanjutan itu masih di dalamnya ada Prabowo Gibran dan ada Ganjar Mahfud. Gitu. Yang betul-betul perubahan adalah Anies Baswedan dan Muhaimin. Gitu. Tetapi balik lagi kalau teman-teman kan gini, kalau pasangan Prabowo Gibran kan agak sederhana. Mereka cuma saya melanjutkan Pak Jokowi kan begitu kira-kira kan. Tapi kalau teman-teman kayak Ganjar Mahfud ini kan mengatakan kita akan mengakselerasi. Nah, itu tantangan tersendiri dalam melakukan komunikasi. Baik. Nanti kita tanya teman-teman mahasiswa bagaimana apakah sesuai sedikit surveinya. Satu aja, satu poin aja. Ini buat kita semua sih. Ketika bicara soal substansi atau program. Tidak bisa terlepas tuh dari APBN.
Untuk 2024 ya Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan itu sudah menyepakati ya bahwa akan ada yang namanya defisit anggaran itu sebesar 522,8 triliun. Sementara kita tahu dalam anggaran ini ya itu dia berlaku hukum zero sum game. Jadi kalau misalnya nih ada yang menawarkan program di luar yang sudah ada nomenklaturnya di situ, bukan. Berarti dia harus membunuh program yang lain atau mencari utangan untuk menutupin itu. Jadi mungkin disitulah bagi kelas menengah untuk bisa melihat ini make sense nggak sih misalnya makan siang gratis seluruh Indonesia. Karena kan bukan cuma makannya, transportasinya, pemasakannya dan seterusnya gitu. Ya, kita nanti akan tanya ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat politik gimmick versus adu gagasan yang ditawarkan oleh ketiga paslon. Apakah mereka sudah punya gambaran? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Ada Kadek dan juga Ketut, silakan. Siapa duluan? Bagaimana tanggapan kalian soal politik gimmick ini sama adu gagasan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nanda atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya Kadek Jayanta, selaku fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi kita lihat kisruh pada akhir-akhir ini di mana adanya gimmick. Ya. Banyak sekali gimmick ini bermunculan. Yang tidak hanya ada gemoy, kemudian main selepet, dan juga ada gerakan 3 jari tadi. Tetapi juga ada gimmick-gimmick yang akhirnya memunculkan adanya sikap untuk saling menjatuhkan, menyudutkan. Kemudian ada pihak-pihak yang merasa tersakiti, merasa dicurangi. Gitu. Ini malah menjadi suatu simbol bahwa kualitas demokrasi yang dipertontonkan pada pemilu yang akan datang ini sangat rendah. Kita perlu sadari bahwa hal ini muncul tentunya karena apa yang dikontestasikan oleh para calon dalam pemilu tahun ini. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di masyarakat tentunya tidak ingin adanya ini. Ya. Kita harus mencerdaskan bagaimana masyarakat yang ada dengan suatu yang lebih berkualitas lagi, lebih ke arah gagasan. Nah, tetapi di saat ini yang muncul adalah salah satu contohnya, di mana adanya kerjasama antara tim kemenangan yang nomor urut 1 dengan nomor urut 3 untuk menjaga pemilu. Sedangkan yang nomor 2 tidak diajak. Ya, itu. Jadi ini menjadi suatu pertanyaan. Apakah ini menjadi salah satu cara agar nantinya di pemilu ini memperlihatkan untuk menyudutkan salah satu calon sehingga bisa untuk memenangkan. Kenapa tidak menggunakan cara lain? Itu yang ingin saya komentari. Satu lagi. Lebih dipersingkat lagi. Cek. Halo, perkenalkan. Ya. Jadi, perkenalkan saya Yudi Dharma dari Fungsionaris Memang Diksa. Nah, jadi dari sudut pandang saya lihat saat ini, isu politik gimmick ini merupakan suatu strategi yang digunakan untuk bisa menarik massa. Nah, sementara yang seharusnya menjadi fokus penting dalam pemilihan ini adalah bagaimana kita menyoroti substansi dari program yang akan dikembangkan sebagai seorang calon pemimpin nantinya. Nah, jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita nih sebagai seorang mahasiswa memastikan bahwa kampanye politik yang dijadikan tidak hanya sekedar gimmick, tetapi juga memiliki sebuah gagasan dan juga program yang nyata, yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan juga pemerataan pembangunan di masyarakat khususnya. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita sebagai seorang generasi muda masih seakan dibuat buta dalam memilih calon seorang pemimpin. Karena yang ditampilkan sebagian besar hanya menonjolkan kepribadian pemimpin
bukan kompetensi, pengalaman, ataupun kecerdasan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, seakan para calon hanya berlomba untuk memperoleh suara. Oke, langsung saya kasih kesempatan ke Bang Maman dulu deh. Bang Maman, itu jadi mahasiswa berharap bahwa yang ditampilkan harusnya jangan hanya gimmick begitu loh, harus adu gagasan nanti selama masa kampanye yang cuma 75 hari ini. Ya, saya pikir sama 1 ya, menit nih, semua Bang. juga memiliki kesepemahaman yang sama. Dari awal kan tadi saya bilang bahwa gimmick adalah salah satu bagian dari cara kita berkampanye atau membangun sebuah gaya politik riang gembira. Namun di luar itu dari sekian banyak pola, cara kan ada lagi cara misalnya mengkampanyekan konsep, ide, tawaran apa sih yang mau kita berikan. Contoh tadi, artinya dalam forum ini kita udah seneng gitu, kita udah mulai memperdebatkan sesuatu yang jauh lebih substantif terkait isu ibu kota negara, isu program yang kita tawarkan, tambahan lagi tadi macam-macam. Jadi artinya bagi kita, ya memang kita mau menuju ke arah sana, supaya tadi publik juga bisa diedukasi, publik juga bisa diberikan pembelajaran. Jadi bagi saya sih sama lah, saya pikir juga itu yang lagi mau kita bangun, daripada tadi hanya sekedar mendiskreditkan kelemahan si A, kelemahan si B, kelemahan si D gitu. Karena saya yakin ketiga-tiganya ini punya kelebihan kelemahan kok. Gitu. Jadi sampai hari ini kita juga masih konsisten, saya secara pribadi kita nggak mau masuk ke dalam perdebatan yang mengangkat kelemahan-kelemahan setiap kandidat gitu. Jadi kita masukin fokus di situ aja. Silakan, Terima kasih. Waktu kita nggak banyak nih, silakan saya kasih kesempatan. Kan pemilu itu juga sarana mendidik dan mengajak masyarakat terlibat ya, karena elit pasti punya kesalahan. Nah, masalahnya dengan politik gimmick yang berlebihan ya, khawatirnya itu kan ini kan semacam show untuk menarik perhatian. Kalau perlu dia manipulasi, nggak benar gitu. Aslinya nggak begitu, digimikan supaya memberi kesan yang baru. Yang saya khawatir lama-lama dia percaya dia tuh seperti yang baru itu. Padahal pada titik tertentu negara ini akan ada ancaman, ada krisis kita hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Orang aslinya keluar nih Mbak Nana. Nah, pada titik itulah kita membutuhkan pemimpin yang tidak menang cuma karena gimmicknya doang begitu loh. Bagaimana konsep dia, bagaimana pengalaman dia, rekam jejak dia saat berkuasa. Karena orang keluar aslinya pada saat berkuasa gitu. Nah, politik gimmick ini yang kalau dalam jangka panjang berbahaya karena dia membusukkan demokrasi yang kita lahirkan dengan susah payah begitu. Oke. Terakhir Bang Deddy, nanti baru saya kasih kesempatan Mas Koko. Ya, tadi Kadek ya menyebut bahwa seolah-olah pasangan 1, 2, dan 3 ini cenderung menyudutkan salah satu pasangan calon. Kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Apa yang dialami oleh Ketua BEM UI yang kemudian didatangin rumahnya, ibunya, itu kan contoh. Anak perempuan yang membuat statement di Banten tentang baliho yang menyebar begitu masif, lalu mendapat intimidasi, itu juga contoh. Kantor-kantor partai didatangin oleh polisi tanpa alasan dan kepentingan yang jelas, tanpa surat tugas, juga itu salah satu contoh. Adanya pemanggilan direktur kriminal umum, ya bukan di Krimsus, kepada kepala-kepala desa, adalah contoh-contoh di mana instrumen kekuasaan itu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak pada waktu pemilu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu semua ingin agar perdebatan dalam demokrasi kita ini substantif. Tetapi jangankan Indonesia, Amerika itu piramida pemilihnya juga sama. Sekitar 7% ya, itu di atas itu adalah perilaku politik. Ya, politisi, anggota partai politik dan lain-lain. Lalu sekitar 13%-nya itu ya sampai 21% itu kelas menengah, termasuk mahasiswa yang nonton TV, baca koran, lihat media online. 70%-nya itu adalah rakyat biasa. Rakyat biasa yang memang sangat mudah, sebentar dong, sangat mudah dibentuk opininya melalui pendekatan-pendekatan gimmick, pendekatan-pendekatan katakanlah sembako. Enggak, karena itulah memang situasi kita ini yang paling mengerikan itu adalah ketika memang adu gagasan itu tidak diberi tempat. Nanti kita tunggu debat KPU, mudah-mudahan nggak jadi seperti isu ini dibatalin gitu. Oke, saya kasih kesempatan debat pasangan calon. Kalau dari sebentar saja Bang. 30 detik. Menurut saya sih, ya kalau ini kan mahasiswa ya, proaktif untuk mencari informasi mengenai program visi misi dari kandidat. Karena kalau bicara dari kandidatnya sendiri dan medium yang ada,
memang seperti saya bilang tadi, mediumnya juga nggak terlalu banyak begitu. Tetapi satu hal yang saya yakini bahwa setiap kandidat sudah menyiapkan buku visi dan misinya. Dan saya udah dapat semua kok. Yang paling tebal dari pasangan Amin, yang paling tebal. Ya. Terakhir Pak Emrus singkat saja. Baik, kalau dari mahasiswa tadi sangat bagus sekali gitu ya. Dia katakan jangan hanya gimmick dong. Artinya mereka itu adalah pemilih rasional. Bukan pemilih emosional. Nah, memang bisa kita lakukan gimmick-gimmick tersebut sebagai attention effect. Untuk memikat perhatian. Tetapi tidak boleh berhenti di situ saja. Justru gimmick yang dibuat ini dikombine dengan program. Misalnya katakanlah baliho. Ada gimmick foto yang mirip Prabowo sama Gibran. Harusnya disertai dengan program yang ditawarkan. Yang terjadi saya lihat salah satu diantaranya adalah yang saya lalui di daerah Lenteng Agung. Yang sering saya lewat. Hanya gambar. Saya mau cek apa programnya. Oleh karena itu kombinasi antara dua simbol ini sesuatu yang baik. Oke, itu mungkin bisa jadi cara kombinasi antara gimmick politik dan juga penyampaian ataupun delivering gagasan. Bagaimana sentilan-sentilan dari teman-teman komika nanti soal politik gimmick para capres dan juga cawapres, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan paling meriah untuk diskusi malam hari ini. Sore dan panas sekali seperti biasa. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa, tapi hari ini di backstage ada yang berbeda. Apa tuh, Dok? Kita komika tadi berdua, kita ketemu dan disapa langsung oleh Bang Deddy Sitorus. Tadi kita dibilang sama Bang Deddy, malam ini jangan keras-keras kali, jangan tajam-tajam kali, pusing nanti awal. Tapi aku sepanjang lihat diskusi, kok malah Bang Deddy yang makin tajam ini aku lihat. Tapi karena Bang Deddy udah request ke kita, udah nyapa kita, hari ini kita nggak akan terlalu tajam ke Bang Deddy ya. Tapi ngomong-ngomong Bang Hasto masih sering nangis Bang. Hanya orang yang punya perasaan yang halus yang bisa nangis. Nah itu maksud kita Bang, itu maksud kita. Tadi juga Bang Deddy cerita ke kita, kalau ada fakta menarik, kalau beberapa hari lalu itu Pak Jokowi bermain bola di Papua. Dan Pak Jokowi itu mengenakan pakaian yang bernomor punggung 23. Itu 23 ada artinya loh. Apa? Jokowi 2 periode, yang ketiga anaknya. Oke, kita dipantau kan nih? Kita dipantau nggak? Jokesmu bagus. Gak bahaya tah? Nggak bahaya lah, orang itu kan jokes titipan Bang Deddy. Jadi aman. Aman ya. Kayaknya abis ini Bang Deddy gak bakal ngobrol lagi. Salah kayaknya gua Salah nih. Hari ini temanya menarik banget. Hari ini temanya adalah politik gimmick versus adu gagasan. Ya. Kalau kita lihat ya 3 kubu ini gimmicknya tuh lucu-lucu semua sebenarnya. Oke. Kalau kita lihat ada kubunya Pak Prabowo dengan gemoynya. Ada kubunya Pak Ganjar dengan segala komplainnya. Kita nggak siapa itu gimmick, kita nggak tahu juga. Betul. Gak ada komplain. Oh benar ya? Komplain. Oh benar. Dan ada juga kubunya Pak Amin. Yang selalu dengan selepet-selepetnya. Selalu dengan selepet ya? Tapi aku lihat ya kalau di sosial media tuh selepet tuh lagi ditinggi-tinggikan banget itu. Tapi boleh dititip salam untuk timnya Pak Amin. Bang Surya kasih tahu kalau yang harus ditinggiin sebelum gimmick itu ada satu Bang. Apa tuh? Elektabilitas itu. Ya, bukan apa-apa nih Bang. Karena kita takutnya kalau misalkan elektabilitasnya nggak naik, yang diselepet bukan cuma Pak Anies, tapi satu timnya. Takutnya. Itu pun diselepetnya bukan cuma pakai sarung, tapi keluar dari pilpres. Takutnya. Itu kata Kodari yang turun. Kalau yang lain naik kok. Mas. Percaya diri. Kita juga kedatangan orang yang sibuk-sibuknya dia menyempatkan hadir hari ini. Siapa tuh? Bang Maman Abdurrahman, tepuk tangan buat Bang Maman, luar biasa. Sibuk-sibuk. Paham nih. Jadwal TV-nya kalau kita lihat lagi sibuk-sibuk banget. Iya, karena katanya kan elektabilitas hasil surveinya lagi paling tinggi nih. Setiap muncul di TV, survei tinggi, percaya diri. Tapi Bang Maman harus hati-hati Bang. Kenapa tuh? Jangan terlalu over percaya diri. Kenapa? Karena Bang Maman harus belajar dari pengalaman. Pengalaman siapa? Pengalamannya PDI. Kenapa itu? Kemarin kan dia percaya diri banget Pak Jokowi masih akan bersama mereka. Balik lagi ke sini. Itu bukan percaya diri. Itu namanya harapan yang wajar. Ada harapan
kan kenyataannya. Ya wajar kan orang berharap hal yang benar. Betul. Kalau jadi nggak benar kan bukan salah kami dong. Dan sampai sekarang Pak Jokowi juga di PDIP kan. Kenapa tuh? Sampai sekarang Jokowi juga masih di PDIP kan. Dukungannya? KTA-nya. Oh, sisa KTA-nya. Sisa KTA-nya. Iya. Benar. Tapi juga benar, untuk kubunya Pak Prabowo, Bang Maman bisa sampaikan jangan terlalu percaya diri. Walaupun survei lagi tinggi-tingginya tuh udah terbukti survei itu belum tentu gitu. Mereka yang surveinya tinggi itu belum tentu menang. Oke. Apalagi yang nggak terlalu tinggi ya Bapak. Nama saya Aldo. Oke. Terima kasih. Terima kasih penampilan dari teman-teman Komisi.co, Aldo dan juga Duto hari ini ramai sekali sentilan-sentilannya. Semoga bisa menjadi bekal buat ketiga pasangan calon dan juga timnya untuk lebih bekerja lagi. Karena masa kampanye hanya 75 hari, jangan terlalu banyak menjual gimmick politik tapi mengedepankan soal adu gagasan karena itu yang ditunggu oleh 200 juta rakyat Indonesia yang akan memilih nanti di pemilu 2024. Kita akan ketemu lagi hari Senin pekan depan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ganesha Bali. Terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat bersama dengan topik yang lebih hangat lagi soal pemilu 2024. Saya Rifana Prati pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.